sampai Jumat aku belajar di rumah. Hari Minggu yang biasanya aku ke gereja HKBP Kramat Jati, sekarang Sekarang kita kan bisa gereja di rumah. Ayo gereja sama kakak sekolah minggu yuk. oh iya ya Axel, kita masih bisa beribadah walaupun di rumah. Kita masih bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa bernyanyi bersama-sama walaupun di rumah Axel. Ayo teman-teman, kita beribadah bersama-sama kakak-kakak sekolah minggu. Ayo. Ayo teman-teman, ayo. Shalom adik-adik. Kak Maria, kok gereja HKBP Kramat Jati sepi ya kak? Gak ada adik-adik sekolah minggu. Benar Kak Betsy, karena hari ini kita masih ibadah di rumah aja, seperti kata Axel dan Sharon Kak. Oh begitu ya kak. Meskipun kita ibadah di rumah, kita kan harus selalu semangat ya kak. Benar Kak. Karena kita sudah merasakan kasih Yesus yang manis dan indah. Nah adik-adik, biar hari ini kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Axel, Sharon, adik-adik nyanyi yuk. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut, lebih luas dari dunia, oh sungguh indah. Adik-adik, biar lebih semangat kita menyanyikan lagu ini dari awal dalam bahasa Inggris. Oke Kak Maria. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh wonderful love, higher than the sky above, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh wonderful love. Nah adik-adik udah semangat ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitab dan duduk yang manis ya. Betul Kak Maria, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Ertinius Napitupulu. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 90, Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing, mengikuti ibadah sekolah minggu, bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah ibadah kami melalui ibadah virtual ini dapat meneguhkan hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa berlindung di dalam tangan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuasai hati, pikiran, mulut, tangan, dan seluruh indera kami, supaya semuanya terarah untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, semuanya pada sehat tentunya ya. Waduh, puji Tuhan, luar biasa. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita. Adik-adik sekalian, tentu kita sangat senang bermain game, apalagi saat ini namanya game Mobile Legends ya. Di sana ada bagaimana strategi pertahanan kita, bagaimana strategi kita menyerang. Waduh, kita sangat luar biasa. Di saat musuh datang menyerang, kita bisa menyerang kembali, kita bisa bertahan, dan kita memperoleh kemenangan. Namun, menjadi orang Kristen yang sudah disayang Tuhan, seperti lagu tadi, Yesus sayang padaku, berarti kita yang disayang, yang dicinta oleh Tuhan, harus menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya. Dia kubu pertahanan dan Dia perlindungan. Di dalam strategi peperangan tadi, terkadang kita mengalami luka, terkadang kita mengalami kekalahan. Nah, di dalam kehidupan kita juga, adik-adik sekolah minggu pernah sakit enggak? Iya kan? Iya. Di saat sakit, ngadunya sama siapa yo? Sama Tuhan. Ah, bohong. Ntar sama bapak mamanya. Sama siapa ayo? Iya, sama Tuhan. Tuhan, aku sakit, tolong dong sembuhkan aku, gitu ya berdoanya ya. Ah, mantap. Nah, di saat kita sakit, kita mengadu, kita berserah kepada Tuhan. Di saat kita mau kemana pun itu, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, yang lebih parah lagi, ada enggak kita yang merasa ketakutan ketika ditinggal orang tuanya di rumah? Ada kan? Di saat ditinggalkan di rumah, baru beberapa menit kita langsung telepon orang tua kita, "Ma, udah di mana? Cepatin dong pulangnya." Telepon lagi, "Ma, di mana? Pa, di mana? Aduh, jangan lama-lama dong, adik kakak ini nggak betah di rumah," gitu toh. Nah, seandainya di dalam kehidupan adik-adik semua, setiap persoalan pergumulannya ya orang tua meninggalkan kita, kita berdoa, melipat tangan, memohon kepada Tuhan, tentu rasa takut itu akan hilang. Buatlah komunikasi kita dengan Tuhan seperti komunikasi kita kepada orang tua, yang setiap menit, setiap jam, setiap hari kita harus mendengarkan, kita harus berbicara,
berkata-kata dengan orang tua. Anak-anak sekolah minggu diajak, yang sudah menyatakan bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan dan tempat perlindungannya, diajak saat ini. Mari setiap saat, setiap waktu, jalin komunikasi dengan Tuhan. Apapun yang akan kita cita-citakan, bahkan saat ini pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat melangsungkan ibadah di tengah-tengah gereja, berdoalah kepada Tuhan. Supaya apa? Katanya nih ya, anak-anak itu rentan terserang COVID-19. Tapi kalau kita berdoa, walaupun itu katanya anak-anak muda terpapar COVID-19, tapi karena Tuhan kita dimampukan untuk tetap sehat. Dan nanti kalau COVID-19 sudah berakhir, kita boleh lagi berkumpul di gereja ini bersama-sama dengan Tuhan. Sungguh luar biasa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan, menangkal penyakit, menangkal virus corona, menangkal musuh, dan kita akan tenang nyaman berlindung di dalam Dia. Aku tidak akan merasa takut lagi sebab Tuhan Yesus ada bersamaku. Harus seperti itu ya adik-adik ya. Iya, adik-adik tahu enggak? Ini kan Amang mau pindah nih ke Semarang. Ini mungkin pertemuan terakhir kita ya. Ini ada Amang buat pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Boleh dikasih jawaban melalui WA ke Amang. Sebagai kenang-kenangan dari Amang, Amang kasih hadiah. Pertanyaan yang pertama, dari manakah nats atau khotbah kita hari ini? Yang kedua, apa yang menyatakan bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus melalui khotbah hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Dijawab, dikirimkan melalui WA ke nomor Amang di 0836211540. Sekalian dibuat selamat jalan Amang, gitu ya. Oke, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kubu pertahanan dan tempat perlindungan kita senantiasa menyertai adik-adik semua. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuntun bimbinglah kami, terlebih anak-anak-Mu sekolah minggu HKBP Keramat Jati dan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di tengah-tengah dunia ini, supaya mereka dimampukan melalui kuasa Roh Kudus-Mu mengerti dan memahami, menghidupi firman-Mu, sehingga mereka senantiasa berserah, berpengharapan, dan menjadikan Engkau sebagai kubu pertahanan dan tempat perlindungan mereka. Berkatilah setiap tumbuh kembang mereka, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang berhikmat, yang bijaksana, terlebih yang takut akan Engkau. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati ke depannya, supaya mereka senantiasa mencerminkan sikap anak-anak yang Engkau kasihi. Engkau berkati juga setiap guru-guru sekolah minggu, supaya mereka tetap di dalam kesehatan, kesabaran, ketabahan, di dalam mendidik, membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati juga setiap orang tua mereka, di setiap apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan sehari-hari, supaya semuanya menjadi sukacita di dalam kehidupannya, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah pertemuan kami untuk anak-anak sekolah minggu-Mu selalu Engkau ikat di dalam kasih yang daripada-Mu, sehingga walaupun kami berjauhan, tetapi hati kami Engkau dekatkan melalui kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita dan perlindungan kita. Jadi adik-adik,
tidak boleh takut lagi karena Tuhan selalu melindungi kita semua. Benar banget Kak Besi. Nah adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan Yesus sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, adik-adik mari kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia. Adik-adik, mari kita menyanyikan baitnya yang kedua. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu
dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Warta Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati tanggal 6 September 2020. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama di sekolah, bisa memberitahukan kepada Nyonya MP Siahaan Boru Raja Guguk atau Katiur Boru Raja Guguk dengan nomor handphone 0813 963 16272. Adik-adik yang membutuhkan nilai agama dimulai tanggal 6 September diharapkan menulis ringkasan khotbah ibadah online Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati dan mengirimkan foto ringkasan khotbah ke Katiur. Foto ringkasan khotbah paling lambat dikumpulkan setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Sekolah Minggu HKBP Kramat Jati mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pelayanan dari Amang Pendeta Ertinius Napitupulu dan keluarga selama ini. Kami berdoa agar Amang dan keluarga selalu diberkati Tuhan di dalam pelayanan di HKBP Kertanegara Semarang. Demikian Warta Sekolah Minggu kita hari ini. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Betul Kak, terima kasih kepada kakak, abang pemusik, adik-adik di rumah, Axel Sharon yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya adik-adik. Selamat hari Minggu.